大家早上好，大家早上好，大家今天过得好吗？teman-teman, apa kabarnya hari ini? 大家都用餐了是吧？teman-teman sudah pada sarapan? 好，sambil teman-teman berbagi dengan saya di kolom chat, saya sambil share bahan ya. Oke. 大家今天早上有没有做一些什么运动啊？teman-teman mungkin pagi ini ada yang sempat melakukan sedikit olahraga, 也可以跟大家分享一下ya, juga boleh berbagi dengan teman-teman semua. 好，我们上星期是到哪呢？teman-teman minggu lalu kita terakhir sampai mana ya？是不是到了语法，对吗？sampai grammar ya, kalau nggak salah ya. 大家可以帮我看一下ya, teman-teman boleh bantu saya lihat sebentar terakhir minggu lalu kita sampai di mana. 然后我看一下 suara saya hilang timbul. Sekarang gimana? 还可以吧？ Masih oke suara saya? Oke, aman ya, jelas ya. 好好，谢谢大家的反应。吃完了 kata Ibu Judi ya. 好，sudah selesai makan. Iya, kemungkinan sinyal sih kalau beberapa daerah ya. 好，Ibu Lili 早上好。再来，Ibu Rita 也吃了，把面用餐了呀。Ibu Rita 说挺好的ya, apa kabar ya? 挺好的。Oke, jawabannya benar semua. Oke, ya Ibu Lena 没关系有事是吧？所以不能参加ya, nggak bisa join, nggak apa-apa, 没关系，没事的啊。大家可以再看视频录制ya. Jadi teman-teman boleh lihat rekaman kalau yang memang nggak bisa join 没关系。没有运动是吧？没关系。有时候我们就是没有时间，有时候就是有的很懒，对不对？就很懒得要去运动，没关系啊。Oke ya, katanya nggak olahraga ya. Mungkin bisa jadi nggak ada waktu, bisa jadi juga kayaknya mau gerak gimana ya, mager ya. Oke ya, ada istilah mager. 好，我们看一下33页。懒得动, 懒得动ya. Kalau bahasa Mandarinnya ada juga ya teman-teman ya. Kalau bahasa Mandarin kita bilang mager. Kalau bahasa Mandarin minggu lalu kita bahas 懒的,有没有？大家还记得吗？ teman-teman masih ingat ya, kita kemarin bahas satu istilah, sebentar. Mungkin bagi yang nggak ikut biar nggak terlalu bingung. Jadi kita bilang malas gitu ya, 懒得ngapain ya. Malas untuk ngapain ya, 懒得动 berarti mager ya, malas untuk gerak dan sebagainya ya, 懒得. Kalau 懒惰 itu sifat ya, jadi 懒惰 itu benar-benar orang yang tidak berusaha. Sorry ya, mungkin teman-teman paham kalau jadi sekalian saya bahas 懒惰. Sebentar. Kalau boleh ya. 懒惰 ini kan sebenarnya sifat. Kalau kita sebisa mungkin tidak kasih ini ke orang lain ya, kalau bisa. Soalnya 懒惰 yang dimaksud ini adalah memang orangnya tidak mau berusaha walaupun secara fisik sehat gitu maksudnya ya. Jadi maksud arti yang sebenarnya. So, kalau misalnya kita bilang, oh saya malas mau ngapain, nah 大家可以用上懒得干嘛，懒得吃饭，懒得动，懒得学习 gitu ya, malas untuk belajar gitu. Kalau 懒惰 itu dia kayak kata sifat yang melambangkan orang itu tidak mau berusaha sama sekali ya. Oke, ya minggu lalu kita bahas ya, teman-teman kalau mau istilah mager
ternyata bahasa Mandarin juga ada ya, lantetong. 好的, kita sampai grammar nomor 1 selesai. 好的, oke ya, berarti halaman 33. Sebentar, saya share dulu. Ini kayaknya nggak usah di screenshot ya. Kebetulan kita bahas lagi minggu ini, jadi saya ulang sedikit. Ya, lantua itu malas berusaha sebenarnya ya, 所以尽量不要就说一个人是懒惰kalau bisa ya, jadi sebisa mungkin kalau kita udah paham arti directnya,也不要说自己懒惰, sebenarnya bukan itu, tapi ya malasnya pakai lante gitu ya, malas ngapain, agak sedikit berbeda. 好，我们看一下33页啊，kita lihat halaman 33. Hmm, baca 看一下语法. Oke, kata Cilina sudah selesai bagian 1. Tuh, bagian 1 kemarin saya sambil jelasin, sambil saya minta teman-teman bikin kalimat, sambil kita bikin kalimat yang kebalikannya. 大家觉得怎么样? Maksudnya, Jiu ini sekali lagi, dia memang kalau kita artikan nggak ada arti, tapi dia punya makna yang saya ringkasi di nomor 1 gitu ya. Nah, kira-kira bagian 1 dulu nih gitu ya. 70% paham? Oke ya, mungkin teman-teman lagi ketik, nggak apa-apa. Jadi minimal yang bagian 1 ini sebenarnya sehari-hari kepake ya. Kayak kita ambil contoh nomor 3. 比如说 nomor 3 ya. 妹妹20岁结婚了. Boleh nggak, Laoshi? Boleh. Cuma kalimat itu standar, biasa aja. Tapi begitu teman-teman tambahin ciu, maknanya jadi orang yang nangkap tuh paham. Teman-teman ngomongin apa, walaupun ciu nggak berarti, itu maksudnya ya. Jadi selama ini yang menjadi pertanyaan teman-teman, Laoshi ciu ini artinya apa? Saya selalu bilang emphasize, penekanan. Nah, penekanannya apa? Mungkin hari ini kita bahas gitu ya lewat grammar ini. Kalau misal paham, kita akan lanjut dia di konteks yang kedua. 明白, 对, 可以. Kalau di sini paham boleh pakai 2. 懂了, 明白, dua-duanya boleh ya. 大家清楚了吗? Jelas, clear, boleh juga ya. Jadi boleh dipakai. Saya juga boleh tanyanya 清楚了吗? Sudah jelas? Ya, oke. 清楚了吗? Teman-teman boleh jawab 清楚了. 懂了吗? Boleh, 懂了吗? Atau 明白了吗? Di sini semua mereka sama. Tapi di konteks lain belum tentu ya, teman-teman. Jadi konteks ini boleh, teman-teman boleh pakai 3 ini. 老师我清楚了, 老师我懂了, 老师我明白了. Ya, artinya 懂 paham, 明白 juga paham. Ya. Terus kalau 清楚 ini jelas, clear. Ya, boleh. Untuk kondisi seperti ini, 3-3 ini boleh dipakai. Tinggal teman-teman mau pakai yang mana. Atau tergantung yang tanya. Misalnya, 他问清楚了吗? 清楚了. 懂了吗? 不懂. 懂了, gitu ya. Kalau 明白了吗? 明白了. 不明白 berarti tidak paham ya. Oke. Untuk di sini konteksnya jadi sama, sinonim ya. Oke, 我们再看一下第2部分. Kita akan lihat ke bagian kedua ya. Konteks kalimat perbandingan. Jadi di sini lebih ke membandingkan satu kondisi dengan kondisi yang lainnya, di mana Cio memiliki makna banyak, level yang tinggi, kemampuan yang tinggi, atau harga yang tinggi. Jadi Cio, kalau kemarin Cai itu kebalikannya ya, makna yang sedikit, level yang rendah, kemampuan yang rendah, atau harga yang murah. Kalau ini harganya terkesannya mahal ya. Oke, 我们看一下第一和第二个句子, kalimat pertama dan kedua. Saya boleh undang volunteer juga untuk baca supaya teman-teman lebih banyak waktu untuk interaktif ya. Jadi teman-teman bacain sekalian latihan nada, persis kayak seperti kita latihan conversation juga. Silakan yang mau jadi volunteer ya. Nomor 1 saya baca dulu. 弟弟买了一件衣服就花了30万。弟弟买了一件衣服就花了
30万. Oke, kalimat kedua ada Hugo. Oke, Hugo saya unmute. Silakan Pak Hugo. 你好。你好，老师。Oke, silakan. Nomor 2. 我们班上就有500个学生。好，我们班上就有500个学生，很好，发音和声调都很好，谢谢您，很棒。Ya, 谢谢老 bagus 师。ya untuk pronunciation dan lafalannya. Oke, saya lanjutin penjelasan dulu ya di bagian kedua ini. Jadi bagian kedua ini sebenarnya kalau teman-teman ingat penjelasan saya, apalagi sudah ikut kelas hari Jumat, saya selalu bilang biasanya kalimat depannya itu ada sesuatu atau di belakangnya gitu ya. Jadi ada membandingkan satu kondisi gitu. Misalnya contoh, 弟弟买了一件衣服就花了30万. Ya, adik laki-laki beli satu baju aja sudah habisin 300.000. Kalau bahasa Indonesia kan gitu ya. Aduh, kamu beli satu baju aja udah habisin 300.000. Ekspresi yang teman-teman tangkap apa? Bahasa Indonesia-nya. Kan misalnya contoh mama bilang, hah, kamu beli satu baju udah habisin 300.000. Iya mahal ya. Ya teman-teman bisa. Nah itu maksudnya body language ya. Jadi teksnya ya begitu, tapi begitu dibawain dengan ekspresi teman-teman paham. Nah bahasa Mandarinnya ini ya. Hah, 你买了一件衣服就花了30万. Ah, 我的天啊, misalnya contoh ya. Oh my god gitu ya. 我的天. Jadi berarti maksud orang ini, waduh kamu beli satu baju aja 300.000. Berarti mungkin orang ini kalau beli baju misalnya yang misalnya satu yang 150 atau ya di bawah 300.000 lah ya, kayak gitu kira-kira. Jadi ini sangat relatif sekali lagi karena bagi sebagian orang mungkin satu baju 300.000 itu murah. 因为他平常买的衣服更贵 gitu ya. Karena mungkin biasanya dia beli baju lebih mahal. Jadi ini sangat subjektif ya sekali lagi. Tergantung orangnya ya. 300.000 ada bagi orang tuh murah, bagi sebagian orang lagi mahal kayak gitu. Yang penting teman-teman paham. Oh, di sini pakai cio, berarti arti dari orang yang ngomong ini adalah mahal ya. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat poinnya, saya mau undang teman-teman untuk bikin cai. Ya, sambil kita review sedikit cai, tapi kalimatnya, subjeknya kita nggak ubah. Jadi kebanyakan nggak ubah, cuman kan di sini 一件衣服. Saya ganti jadi 20 baju. Jadi teman-teman tahu, oh iya ya, 1 sama 20 dengan harga yang sama, ya satu ini jadi mahal, gitu ya maksudnya ya. Oke, yang tunjuk tangan berikutnya boleh siap-siap. Kalimatnya persis sama, cuman saya minta diganti jadi 20 baju, sama partikelnya harus berubah ya. Kita coba lihat. Sebentar ya, sebelum saya ini ada Ibu Christine nanya persis kalimat yang sama. Kalau mau bilang murah boleh pakai cio nggak? Enggak, Ibu Christine, nggak bisa. Karena untuk yang konteks kedua ini, kalau Ibu Christine balik lagi ke grammar yang cai, pakai cai itu menyatakan murah. Kalau cio ini menyatakan mahal. Itu bedanya. Jadi mereka kebetulan partikel yang saling kita bilang bertolak belakang. Jadi kalau Ibu Christine mau bilang ini barang menurut Ibu murah, maka silakan pakai kalimat partikel yang ada cai seperti itu ya. Nah, ini yang justru saya mau bikin minta teman-teman bikin, tapi konteksnya saya batasin supaya nggak kemana-mana ya. Jadi membantu teman-teman yang basic untuk lumayan paham. Oh, berarti tinggal ganti-ganti. Ibaratnya gitu. Nggak apa-apa. Di basic ini kita adalah mencontoh. Jadi saya bilang ATM ya. Ambil, tiru, dan modifikasi. Jadi nggak perlu berasa saya nggak bikin kalimat baru sendiri, nggak apa-apa ya. Di basic ini sebenarnya konsep yang paling mudah adalah amati, tiru, modifikasi ya. Jadi ini sekarang teman-teman amati, saya bikin apa, saya jelasin apa. Habis itu tiru, nggak apa-apa tiru ya, nggak ada hak cipta di sini ya, karena belajar bahasa. Terus yang ketiga adalah modifikasi. Nah kalau modif itu ya kayak gini, oh 10 baju kita ganti dengan 20 baju, terus partikelnya perlu diganti gitu ya. Oke Ibu Lili, kayaknya sudah siap ya. Saya unmute. 早上好，老师。早上好，早上好Ibu Lili. Silakan Ibu, saya minta
dibikinin latihan kalimat seperti itu dengan 20 baju. Kira-kira kalimatnya akan seperti apa? 弟弟买了， Didi. Sorry, 弟弟 huruf kedua ringan ya. Oke. 弟弟买了 Mm-mm. 20件衣服，才花了50万。 30 wan. Angkanya tetap sama aja. Oh, Ya, jadi biar yang teman lain nggak terlalu bingung. Oke, udah bagus. Ibu, saya sebentar ya, saya share satu file lagi untuk saya bisa tulis biar nggak terlalu padat di halaman materi. Oke. Didi. Didi 买了20件衣 OK 服，衣服，好的，才好，才花了30万。 30万。好，弟弟买了20件衣服，才花了30万。谢谢ibu，很好。Pronunciasinya juga bagus ya.很棒. Saya lihat dulu yang di kolom chat. Ya, jadi kalau saya batasin kan teman-teman nggak terlalu kemana-mana. Kita balik ke sini dulu ya, yang basic dulu. Oke, 买了20件衣服才花了30万. Yang mau screenshot silakan. Oh, Ibu Arijani ada sedikit modifikasi ya. Titi 买了20件衣服才30万. Boleh Ibu. Ibu Arijani nggak pakai hua menghabiskan. Boleh sih. Konteksnya kan, sorry, adik laki-laki membeli 20 baju baru 300.000 gitu ya. Baru 300.000. Jadi Ibu menghilangkan ini. 还可以，大家还可以懂 gitu ya. 还能懂，就是说弟弟买了20件衣服才30万。你怎么买了一件衣服就30万呢? Gitu ya. Jadi di situ konteksnya paham, oh menghabiskan uang seberapa. Yang lain oke, Ibu Arijani tadi sudah. Yang lain sama, berarti teman-teman tinggal cocokin ya. Oke, 好，不错的. Berarti teman-teman sudah paham ya. Intinya di konteks ini, 就 sama 才 gitu ya. Kita kan kembali lagi ke konteks yang kedua. Sampai sini kira-kira 有问题吗? Harusnya enggak ya. Dengan kalimat yang teman-teman masuk ke chat, saya lihat enggak banyak perbaikan. Cuma ada yang hilangkan hua, 没事的, 还可以, masih oke gitu ya. Artinya enggak berbeda, jadi masih oke. Saya boleh lanjut kalimat kedua? Hao, kita lanjut kalimat berikutnya ya. Hao, 谢谢大家. Berarti sudah lumayan oke. Tapi perlu dipraktekin ya. Kalau enggak biasanya katanya nanti udah selesai kelas lupa. 好，第二个句子是我们班上就有500个学生. Gitu ya. Jadi di kelas kami ada 500 murid ya. Teman-teman kalau masih ingat yang ikut new normal dari awal, saya pernah ingat kelas kita sampai 500-an ya. Oke ya. Jadi 我们班上就有500个学生. Jadi kelas kami saja gitu ya kalau bahasa Indonesia. Kelas kami saja ada 500 murid loh gitu ya. Seperti itu kira-kira. Jadi dari bahasanya teman-teman paham. Wah, banyak ya. Satu kelas bisa 500 murid. Contohnya gitu ya. 我们班上就有500个学生. Saya undang yang tunjuk tangan berikutnya ya sambil kita latihan kalimat. Teman-teman mengganti si kelas itu jadi sekolah. Ya. Sekolah kalian ibaratnya hanya 50 murid gitu ya. Sekolah kalian hanya 50 murid. Ya, jadi teman-teman tahu yang diganti berarti kalian ya, woman jadi niman gitu ya. Nah, seterusnya teman-teman ganti dengan kosakata ya. Sekolah, pansang diganti sekolah, terus 500 muridnya ganti 50 murid ya. Oke. Saya lihat yang tunjukan berikutnya. Ibu Lili tadi sudah. Ibu Nani. Oke, silakan Ibu. 你好。你好，老师。早上好。早上好。 Oke, silakan Ibu.
Nomor berapa? Masuk, sorry. Nomor 2. Jadi kita, woman gitu ya, kami diganti kalian. Oke, jadi kalimat lengkapnya adalah sekolah kalian hanya ada 50 murid. Nah, ukuran satu sekolah 50 murid berarti sedikit gitu ya. Nah, silakan yang perlu diganti adalah ada partikel yang perlu diganti, terus ada kosakata yang perlu diganti. Kalian bahasa Mandarinnya? Sorry loh, tadi kan ada tamu ya, saya nggak ikut. Bisa nanti ya. Oke, boleh Ibu, nggak apa-apa ya. Kalau gitu saya mute kembali, 没关系 ya. Saya mute kembali, saya lanjutin berikutnya Ibu Lilian. Hao, Ibu Lilian saya unmute. Silakan Ibu. Ni hao. 早上好，老师。 Dosheng hao. Ya, Ibu boleh kita bikin kalimat latihan dari kebalikan kalimat tadi, di mana partikel, subjeknya kita ganti kalian. Kalian adalah? 你们 Oke. 学校在50学生， Saya 50个。 50个学生。 50个学生 ，OK， 50，等一下，bentar ya， 50个学生。生 mau nada 1 mau nada 5 nggak apa-apa ya teman-teman, itu sama. 你们学校才50个学生，谢谢您 Ibu. Format kalimatnya udah benar ya, 很棒，谢谢 Ibu Lilian. 谢谢老师，再见。再见. Oke ya. Jadi 你们学校才50个学生啊. Kadang-kadang orang tambahin a. A itu partikel di belakang. Jadi seolah, sekolah kalian baru ada 50 murid gitu ya. Jadi kesan di situ adalah sedikit seperti itu. Sekali lagi, angka ini adalah relatif ya teman-teman, tergantung kondisi dan tergantung orang tersebut mau nyatain apa. Banyak atau sedikit dibantu dengan partikel. Sampai sini, 到这儿呢，清楚了吗？清楚了吗？ Sudah jelas untuk penggunaan konteks kedua? Kok yang tunjuk tangan dikit karena bikin kalimat ya? 没关系的, nggak apa-apa ya. Kalaupun nanti udah tunjuk tangan, udah open mic, bingung, pasti saya bantu ya. Jadi tidak ada hukumannya, 没关系. Nggak apa-apa, saya pikir kayak gini, jadi nggak cuma saya jelasin doang, sekilas lalu gitu ya. Latihan bikin kalimat itu memang harus dilalui kalau mau bisa ngomong ya. Oke, 清楚了. Kalau gitu jelas, kita akan lanjut ke konteks ketiga. Oke. Konteks ketiganya kalimatnya agak banyak ya. Nah, 大家可以看一下第三, menyatakan arti penekanan hanya atau tidak ada yang lain. Jadi begitu kita baca satu kalimat jiu, kita bisa ingat, oh ya, Lao Shi pernah bilang, jiu ini menyatakan hanya, tidak ada yang lain, jadi penekanannya di situ. Makanya kalau teman-teman kadang-kadang beli buku materi gitu ya, apalagi ada arti bahasa Inggris, jiu misalnya ya, dia akan bilang emphasize gitu ya, menekankan. Nah, sekarang kita belajar menekankan. Arti ketiga adalah hanya atau tidak ada yang lain. 我们看一下接下去是Ibu Winnie ya. Oke, wah udah banyak. Iya, 没关系的. Yang merasa aduh bikin kalimat jadi pusing. 不会 tenang ya, saya akan bantu satu persatu. Winnie, Ibu Winnie ya. Ibu Winnie saya unmute. 早上好，老师。 早上好, Ibu boleh bantu saya baca kalimat pertama dan kedua dari bagian ketiga. Silakan Ibu. 1、2、3。我就吃了半碗饭。这件事就他知道。 OK， 很好，发音和声调都很好。我就吃了半碗饭，这件事就他知道。好的，谢谢Ibu Winnie， 很好，再见。谢谢老师。不客气。Kita lanjut Pak Amin. 好的，saya unmute ya Pak. Ya, 早上好，老师。早上好, Pak Amin boleh bantu saya baca 第3和第4, 3 dan 4, silakan Pak. OK， 我们家就我爸爸能喝酒。好，第4呢？他就是我的汉语老师。好，他就是我的汉语老师，谢谢Pak Amin， 很好， Okay， 发音和声调都不错啊。
Saya rasa kalau pronunciation sama lafalan teman-teman sudah 90% ya. Jadi seperti yang kemarin saya bilang, level basic sih udah lulus ya. Oke, lanjut berikutnya Ibu Feliana. Saya unmute. 老师早上好，早上好 Ibu, silakan nomor 5 dan 6, 第5和第6，请1、2、3。你就是我的好朋友。好，你就是我的好朋友。第6有点长，nomor 6 agak panjang, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. 1、2、3。爸爸，我可以看电视吗？好。不行。就5分钟。好，就5分钟。还是不行。明天的作业还没做完。很好。Ibu tanggung ya nomor 7 sekalian ya. Oke, silakan. 就一下子，等等吧。很好，Ibu Feliana ya. Ibu 声调和发音都进步了啊。Jadi pronunciation dan lafalan dan nada sudah maju ya. 谢谢 Ibu Feliana. 再见。Oke ya, saya mute kembali sebentar. Oke, kita jelasin dulu ya. 第3 ya, jadi teman-teman tadi begitu permulaan saya bilang, oh menekankan apa? Menekankan hanya, tidak ada yang lain ya. Nanti mungkin saya per kalimat saya akan kasih sedikit contoh background cerita gitu ya. Misalnya contoh, 我就吃了半碗饭。我就吃了半碗饭。Misalnya gini, contoh ya. 我们的朋友说，哦，我肚子很痛。Misalnya contoh ya, perut saya sakit gitu. Terus teman-teman kan mulai menebak, oh ini sakit perut karena apa ya? Tadi kita makan bareng, makanannya baik-baik saja gitu ya. Terus kita bilang gini, oh 有可能你吃多了。有可能, apa itu 有可能? Mungkin gitu ya. 有可能你吃多了, kamu makannya kebanyakan. Jadi perutnya itu apa? Bahasa Indonesia saya lupa. Kembung ya, ibaratnya kekenyangan gitu ya. Jadi kita menebak, oh kamu perutnya sakit mungkin karena kekenyangan tadi pas makan gitu. Nah, habis kita bilang, oh 可能你吃多了 ya, mungkin kamu makannya kebanyakan. Terus teman ini jawab gini, 没有啊，我就吃了半碗饭，不会太多吧? Misalnya gitu ya. Enggak, saya hanya gitu ya, hanya makan setengah mangkok nasi gitu ya. Enggak terlalu banyak kan? Terus saya meresponnya dengan, oh 对哦，半碗饭不多。Oh iya juga ya, setengah mangkok tuh nggak banyak gitu. Sampai sini teman-teman paham penekanannya dengan scenes cerita kayak gitu? Dapat ya poinnya ya. Jadi 我就吃了半碗饭 kayak gitu. Atau mungkin ya contoh lain, intinya kita mau menekankan bahwa iya saya cuma makan setengah mangkok, harusnya nggak banyak. Atau saya cuma makan setengah mangkok, bukan semua yang saya habisin loh gitu. Contoh banyak kondisi, intinya menekankan saya hanya. Nah ini pertanyaan hari Jumat juga bertanya, Laoshi kalau saya nggak mau pakai jiu, saya pakai istilah hanya. Kita punya kosakata hanya. Teman-teman masih ingat kosakata hanya? Boleh nggak, Laoshi? Boleh, 可以. Yang penting teman-teman tahu, oh, jiu di sini emphasize apa gitu ya. 只 hanya. Kalau 只有 itu hanya punya, 不一样 ya. Jadi 只 hanya. Gimana? Oh, 我只吃了半碗饭. Boleh nggak, Laoshi? Boleh. Itu kalimat sama dengan pertama. Jadi jiu-nya teman-teman nggak mau pakai partikel ini, pakainya hanya gitu ya. Cuman yang nggak bisa dikontrol adalah ketika orang ngomong, bener nggak? Orang itu kalau suka-suka dia gitu ya, saya mau pakai 只, ya sudah dia pakai 我只吃了半碗饭. Oh teman-teman paham 只 hanya. Begitu dia ganti si 只-nya jadi penekanan partikel ini, 我就吃了半碗饭. Boleh juga kan? Boleh. Makanya listening itu adalah level tertinggi. Kenapa? Karena kosakata tidak di bawah kontrolnya kita, tapi di bawah kontrolnya orang lain gitu ya. Kalau bikin kalimat, kalau ngomong itu masih di dalam kontrol kita teman-teman ya, karena kosakata kita yang pakai gitu. Oke, saya lanjut.
Nah, ada teman-teman tadi ada 只有, oke ya, sekalian karena muncul kosakata ini. Kalau 只有 tadi hanya punya, betul nggak? 我只有2个哥哥. Berarti saya hanya punya 2 orang kakak laki-laki. Mungkin orang itu punya 3, 4, dan 5. Seperti itu. Nah, tapi kalau di bawahnya lagi, 只要. Artinya apa? Hanya 只要. Oke, mungkin teman-teman lagi ketik. Hanya mau, tuh. Misalnya contoh gini. Hanya maunya beda ya konteksnya ya. Kalau 我只吃了半碗饭, berarti sudah makan belum? 我只吃了半碗饭. 我只吃了半碗饭. 对, sudah makan. Makanya kita nekanin, saya memang cuma makan setengah mangkok nasi gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau 只要 belum. 我只要半碗饭. Misalnya contoh, ya teman-teman ke rumah saya, terus saya ambilin nasi kan. Terus teman-teman bilang, 老师我在减肥，我只要半碗饭. Ya, 老师 saya lagi diet, saya hanya mau setengah mangkok nasi saja. Nasinya mau setengah aja, saya nggak mau banyak karena lagi diet misalnya. 只要. 所以 只nya kalau cuman hanya dia 只, tapi di belakangnya ini yang teman-teman, oh ya dia gabung sama yang lain, artinya berbeda ya. Oke. Lumayan ya, jadi teman-teman mungkin mereview yang pernah kita pelajari, jadi tahu oh ya beda ya arti yang dimaksud. Oke, yang kedua, 这件事就他知道, 这件事就他知道. Hal ini hanya dia yang tahu kalau kita mau artikan ya, di sini 就nya artinya hanya. Jadi begitu hal ini diketahui orang lain, berarti siapa yang ngomong? Ya dia, karena hanya dia yang tahu ya. Kadang-kadang kan suka gitu ya, hal ini saya hanya kasih tahu kamu. Nah, hal ini saya hanya kasih tahu kamu. Silakan bantu saya bikin kalimat bahasa Mandarin ya. Hal ini hanya saya hanya kasih tahu kamu. Hal ini saya hanya kasih tahu kamu. Saya lihat berikutnya siapa. Oh, Wiriani ya. Hao. Saya unmute, silakan. 早上好，老师。早上好. Oke, boleh bantu saya translate kalimat tadi? Silakan, Ibu. Hal ini, gimana? Oke, hal ini saya hanya kasih tahu kamu. 这件事只有你。这件事 saya hanya kasih tahu kamu. 这件事我只有告诉你。我只告诉你. Tapi kalau misalnya kita mau pakai penekanan, 这件事我就只告诉你. Oke, kalau mau tetap pakai 只 boleh ya. 我就只告诉你. Hanya ya, hanya kasih tahu kamu. 好，很好，谢谢您。谢谢老师。不客气，再见。Ya, jadi teman-teman nggak usah takut ya. Aduh, ini kok ada sesi bikin kalimat? Enggak, saya bantu kok ya. Jadi nggak apa-apa. Walaupun begitu buka kalimat panjang lupa belakangnya. Tetap kita saya pelan-pelan satu-satu. 所以不用害怕ya. 这件事我就只告诉你 boleh. 这件事我就告诉你一个人 boleh nggak? Boleh juga ya. 这件事我就告诉你一个人. Berarti begitu orang itu ngomong ya teman-teman paham bahwa ini kalau keluar sampai hal ini keluar berarti dia tahu siapa yang bocorin gitulah ya kira-kira ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak mau pakai 只 boleh nggak? Lalu pakainya gini. 这件事我就告诉你一个人. Hanya kasih tahu kamu satu orang doang gitu ya. Bahasa Indonesia seperti itu. Oke, saya coba lihat ya. 这件事我就告诉你. Boleh 我就告诉你一个人 karena maksud yang boleh tambahin belakang ya. Karena maksudnya cuma kasih tahu kamu seorang doang gitu ya. 这件事我就只告诉你 atau 这件事我就告诉你一个人. Silakan ditambahin belakang ya.
Oke, 只有告诉你 boleh ya. 只有nya ZHI Bu Rana ya. ZHI. 只要你，我只要。Maksudnya apa ya, Xiaoming? Perbedaannya. Oke. Ini karena tadi bahas 只要. Boleh bikin kalimat gak ya? Biar saya lebih jelas, biar nggak salah tangkap ya. Jadi, 只要你，我只要 asalkan kamu, saya hanya mau. Oh iya, 只要 yang kalau misalnya maksud kamu, ya saya paham. Oke ya, saya tulisin biar teman-teman lain nggak bingung. Kita berdua bahas apa ya? Xiaoming nanya gini, 只要你 terus 我只要 yang tadi ya, saya kasih contoh ya. Betul, berbeda arti. Posisinya kebalik tapi berbeda arti dengan huruf Mandarin yang sama. Jadi 只要你什么什么才 masih ingat gak? 只要你 asalkan kamu di situ jadi asalkan bla 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 gitu ya. Terus 我只要半碗饭 misalnya saya hanya mau, betul. Jadi kebalikan artinya berbeda dengan huruf Mandarin yang sama. Betul. Ya, kamu mengkonfirmasi ya. Oke. Ya, saya hanya mau setengah mangkok nasi gitu ya. 只要你好好学习就一定会的. Sudah pasti bisa asal kamu belajarnya baik-baik. Jadi 只要你好好学习就一定会的. Sudah pasti bisa gitu ya kalau belajar baik-baik, cuman waktu saja ya. 只要你去 我也去gitu ya, atau 只要你去我就去 untuk kalimatnya Cynthia ya. 只要你去我就去ya, asalkan kamu pergi ya saya juga pergi gitu ya. Sampai sini oke? Jawab semua. Saya mau lanjut berikutnya. Oke ya. Yang lain? Nggak tambah pusing kan? Oke. Ambil yang bisa dipakai ya. Kalau memang nggak bisa diterima semua, catat dulu. Ambil yang bisa dipakai, patokan-patokan yang bisa dipakai ya. Oke. Kita lanjut lagi berikutnya. Yang ketiga, 我们家就我爸爸能喝酒ya. Jadi keluarga kami hanya papa saya bisa minum arak maksudnya bisa minum ya, yang lainnya nggak bisa minum. Jadi dia menekankan di rumah saya cuma papa saya doang yang bisa minum gitu ya, yang lainnya nggak bisa. Nomor 4, 他就是我的汉语老师. Nah, 他就是我的汉语老师 contohnya gini. Ini sering terjadi ya. Jadi misalnya contoh ya, kita kelas begini gitu ya, terus akhirnya kita jadi teman, betul nggak? Nah, begitu jadi teman, kalau secara normal gitu ya, normal maksudnya logika orang-orang adalah laushi itu pastinya usianya lebih tua gitu ya dibandingkan muridnya, betul nggak? Maksudnya secara normal kondisi. Nah, tapi kalau yang kayak kita belajar bahasa dan skill di luar, bukan yang di sekolah, udah pasti kan belum tentu gitu ya. Nah, jadi mungkin teman-teman sama saya jadi teman. Nah, misalnya contoh saya lebih junior ya, lebih kecil lah gitu ya. Begitu teman-teman kenalin saya ke temannya teman-teman ya, teman-teman mungkin menekankan bahwa 他就是我的汉语老师, misalnya contoh gitu ya. Orangnya, "你是说真的吗?" Misalnya orang China lagi ya, dia berpikir ya laushi harusnya lebih tua dari kamu kan gitu, contoh. Nah, dia bilang, 他是你的汉语老师? 对，他就是我的汉语老师 gitu ya. Dia adalah guru Mandarin saya. Contoh ya. Jadi since-nya teman-teman paham, menekankan di situ kayak gitu ya. Oke, kita lihat nomor 5. 他就是我的好朋友. Dia adalah teman baik saya. Sama di sini teman-teman menekankan bahwa iya, dia teman baik saya. 怎么了? Misalnya, 你认识小明吗? 他就是我的好朋友啊. 怎么了? Gitu ya. Kamu kenal Xiaoming nggak? Oh ya, dia teman baik saya. Kenapa? 怎么了 gitu ya. Kenapa? Oh, 没什么事. 他很优秀. Misalnya, enggak apa-apa. Dia sangat 优秀 itu excellence ya, hebat ya.
他很优秀. Misalnya contoh dia bilang, wah ini Xiaoming pinter banget. Terus dia bilang, kamu kenal nggak? Misalnya kita satu kelas lah gitu ya. Satu sekolah tapi beda kelas. Nah, tadi yang saya bilang, oh 认识啊，他就是我的好朋友啊. Mungkin kita beda kelas tapi kita temanan baik. Nah, baru si orang ini bilang, oh iya enggak, dia sangat bagus gitu ya, excellence. 他很优秀. 好, nomor 6 saya lanjutin lagi. 爸爸，我可以看电视吗？ Teman-teman yang masih ingat penjelasan 可以 adalah permission ya, meminta izin gitu ya. Papa, saya boleh nggak nonton TV? Terus papanya bilang, pusing, nggak boleh. Pusing di sini boleh sinonim dengan apa, teman-teman? Ya, 不可以. 好. Ya, jadi teman-teman mau bilang pusing, boleh. 不可以 boleh. Untuk konteks di sini ya, 谢谢大家的翻译. Sorry. 不可以. 不可以. Betul. Nah, kalau gitu saya mau tanya lagi, pusing di konteks luar. Maksudnya di konteks yang beda. Misalnya contoh, 明天我们能一起去看电影吗？明天我们能一起去看电影吗? Berarti itu kan ajakan ya. Besok bisa nggak kita nonton bareng? Sekarang bioskop udah buka ya. Jadi misalnya teman-teman bilang, 老师我们明天能一起去看电影吗? 不能, ya artinya nggak bisa. Nggak bisanya mungkin saya nggak jelasin. Bisa jadi nggak ada waktu, bla bla bla, ada berhalangan dan sebagainya. 不能. Atau boleh kita jawab 不行. Jadi pusing di situ maknanya adalah tidak available ya. Jadi pusing bisa beberapa arti maksudnya ya, konteksnya bisa beda-beda. Jadi teman-teman kalau lagi lupa jawabnya apa ya? Ya sudah pusing gitu ya, nggak bisanya karena nggak available. Tapi kalau di sini pusingnya karena tidak diberikan izin, nggak boleh ya, 不可以. Oke, 再来 kita lanjut. 就5分钟 anaknya nego ya. Jadi anak memang negosiator yang terbaik ya. 就5分钟 gitu ya, teman-teman yang punya anak pasti ketawa-ketawa ya, hanya 5 menit saja gitu ya. Jadi anak itu paling pintar ya negonya ya, apalagi kalau dia tahu ya ada sesuatu yang dia bisa masuk ya, 5 menit saja gitu ya. 就 di situ kenapa dipakai 就? Kalau 5分钟 boleh nggak, Laoshi? Boleh, cuman expressionnya nggak dapat gitu ya. Jadi 就5分钟 gitu ya. Sama, teman-teman lagi nanti kalau mau nego sama orang, misalnya contoh apa ya? Sewa ruangan ya. Kita sering ada acara terus sewa ruangan, kadang-kadang suka lewat gitu ya. Nah, kalau gitu kan kita selalu bilang, misalnya orangnya udah desa-desa, ayo cepet-cepet udah selesai, kita mau sesi kedua gitu ya. Nah, kita kalau misalnya yang PIC kita bilang, 老板帮帮忙 就15分钟 gitu ya. 老板帮帮忙 ya, minta tolong gitu ya. 就15分钟 我们快好了 gitu ya. Hanya 5 menit. Jadi perlu banget ditambahkan 就 di situ ya. 就15分钟 我们快好了. Kita sudah mau beres kok ya. 15 menit saja gitu ya. Oke, lanjut. 还是不行 tetap nggak bisa. 还是 di sini artinya tetap ya. 还是不行 tetap nggak bisa, tetap nggak boleh gitu ya. Dia tadi udah bilang pusing, ini dia menekankan juga bahwa tetap nggak bisa, 还是不行. 明天的作业还没做完. Kalau ini teman-teman paham ya, tugas besok, PR besok masih belum selesai. Ya, 还没做完, masih belum beres, jadi nggak boleh nonton dulu ya. Nanti kebablasan. Oke, nomor 7. 就一下子等等吧. Sebentar lagi. Tunggu sajalah gitu ya. Jadi 就一下子等等吧. Jadi misalnya orangnya 30 menit lagi udah mau nyampe. Orang sebelah kita udah nggak sabar, dia bilang, aduh udahlah nggak usah tunggulah. Contoh ya. Nah, maka kita bilang, 没关系，就一下子等等吧 ya. Sudah sebentar lagi, tunggu sajalah gitu ya. 就一下子itu sebentar. Di sini 就nya menekankan hanya sebentar ya. Hanya sebentar saja, tunggulah. Oke, ini bagian ketiga. Saya akan lanjut ke bagian keempat. Sampai di sini, oke? Ya, 5分钟而已 boleh ya. Hanya 5 menit yang tadi ya. Ini. Tapi karena kita belajar partikel 就, 就nya ditaruh di depan ya. 就5分钟. 到这儿懂了吗？明白了吗？ Sudah paham? Kalau oke, kita lanjut konteks berikutnya.
清楚了吗？明白了吗？好，明白了，是吧？Yang lain? Oke ya, seperti saran saya, ambil yang bisa kepake ya teman-teman ya, 不要太就是说不要给自己太大的压力，不要给自己太大的压力，jangan kasih tekanan terlalu banyak ke diri sendiri ya. Oke, kita lanjut dulu. Kalau nanti mau dengerin ulang video saya diputar-putar saja ya, nanti biar dapat. Biasanya memang belajar itu harus diulang ya. Oke, kita lanjut yang keempat, yang maksudnya dari Cio adalah segera ya, masang. Masang ini adalah segera. Ya, teman-teman bisa lihat di modul, saya akan minta volunteer untuk bantu saya baca. Oke, Pak Zon, ni hao, Pak. 你好，老师。 Ni hao. Boleh bantu saya baca 第一和第二, silakan Pak. 我第一次看见他就喜欢他。好，第二。我就到家了，再等一会儿。好，我就到家了，再等一会儿。很好，发音和声调都很棒，谢谢巴总，再见。谢谢老师。不客气。再来，我们看一下第3和第4。OK， Ibu Tata， saya unmute。你好，Ibu Tata。你好，老师，晚上好，老师。OK， 早上好。早上。没关系，nggak apa-apa ya. Oke, kita lihat yang ketiga dan keempat. Silakan Ibu. Nomor 3 dan 4 ya. 放心吧，我喜欢早就吃饭。就吃饭。好，第4。我到家后就做功课。功课。功课。Kongnya biasa ya, 功课。功课。好, terus tadi ho nada 4 ya. Boleh sekali lagi yang keempat. 我到家后就做功课。我到家后就做功课。很好，非常好，谢谢您，谢谢您的努力ya. Oke, thank you usahanya. Bukaci. Saya mute kembali, saya lanjut berikutnya Ibu Cindra. 好， saya unmute. 你好，Ibu。你好，老师。你好，来，请您帮我念一下5和6 nomor 5 dan 6, silakan Ibu. 1, 2, 3。好的，我自己走。我这就走。OK， 第6呢？妈妈说，快来帮我做些事情。对，快来帮我做些事情。OK， lanjut， 我说，我就来。我就来。好的，谢谢Ibu Cindra， 很好，发音也不错哦，sudah bagus ya, bukaci. Kita mute kembali, kita lihat dulu ya artinya. Jadi, oke, sekarang kita tahu si Cio tadi ada menekankan hanya, sekarang konteks keempat adalah dia menekankan segera. Tergantung konteks kalimat memang teman-teman ya. Yang penting teman-teman tahu, oh orang ini ngomong, 我就来, Cio di situ, oh segera maksudnya ya. Nggak mungkin saya hanya datang, bukan gitu ya, nggak mungkin konteksnya nggak dapat gitu maksud saya ya. Jadi oke, kita lihat kalimat pertama, 我第一次看见他就喜欢他 ya. Begitu pertama kali lihat dia itu udah suka sama dia ya, masang. Jadi sama, tadi yang saya bahas tentang 直 Cio, sebentar. Cio ini boleh nggak laoshi saya ganti dengan kosakata ini? 可以. Artinya berubah nggak? Enggak. Cuman yaitu seperti yang saya bilang ya, ada beberapa orang dia pakai partikel 就。我第一次看见他就喜欢他 ya. Pertama kali lihat dia, saya segera gitu ya, langsung suka sama dia ya, 喜欢他. Misalnya teman-teman lagi cari karyawan ya, cari staff, kayaknya begitu interview udah image-nya oke, udah suka gitu ya, suka sama dia gitu kan. Teman-teman kalau mau cari tim juga mesti yang ya minimal suka lah ya gitu ya, suka dalam arti
klop gitu. Teman-teman paham ya maksudnya gitu. 好，再来第二，我就到家了，再等一会儿。Misalnya teman kita ke rumah, terus dia udah nunggu mungkin 2 jam gitu ya. Teman-teman juga mungkin dari luar buru-buru mau pulang karena ada tamu kan. Mungkin nggak janjian dulu ya, contohnya gitu. Jadi begitu teman kita udah mau pulang gitu ya, 对不起，吉琳娜，我要回家了，我先回去吧。Misalnya contoh ya, saya mau pulang, saya pulang dulu deh gitu ya di telepon. Terus Jilina bilang, 我就到家了，再等一会儿吧 gitu ya. Saya udah mau nyampe rumah nih, artinya saya segera tiba di rumah gitu ya. Tunggu bentar lagi lah gitu. Ya, 我就到家了。Nomor 2, cio-nya justru nggak bisa dihilangkan. Benar nggak teman-teman? Jadi partikel ini, walaupun dia partikel, dia nggak bisa dihilangkan. 大家可以看一下，我到家了，再等一会儿。Artinya jadi berbeda, benar nggak? Oke ya, saya tunggu teman-teman respon dulu. Ya, jadi yaitu, walaupun dia partikel, kadang-kadang di beberapa kalimat dia nggak bisa hilang. Itu ya teman-teman ya. 所以就是有这个词 ya ada kosakata ini gitu ya. 我就到家了，再等一会儿。Kalau 我到家了 berarti sudah sampai di rumah ya, beda kan artinya. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai partikel, pakai 马上 boleh nggak? 我马上到家了，再等一会儿。Boleh, boleh banget ya. Seperti yang saya bilang, boleh menggantikan. Oke, 第3, 放心吧，我洗完澡就吃饭。Mungkin kita udah seharian nggak sempat makan, mama 很担心gitu ya, misalnya mamanya sangat khawatir, maka kita bilang, mama 放心吧，我洗完澡就吃饭。Misalnya beda daerah gitu ya, mungkin anaknya merantau, mamanya telepon-telepon, oh 今天很忙，忙完考试还有很多作业gitu ya. Selesai ujian masih banyak sekali PR. Terus anak pas malam-malam telepon anaknya, anaknya bilang, 我今天来不及吃饭 gitu ya, contoh ya, nggak sempat makan. Terus mama bilang, 哈，没有吃饭怎么行？什么对身体不好，bla bla 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 gitu ya. Nggak makan mana bisa ya, 对身体不好，tidak baik terhadap kesehatan. Terus anak bilang, 放心吧，妈妈放心吧，我洗完澡就吃饭 gitu ya. Yaudah saya mandi dulu, habis itu segera makan. 马上吃饭可以的 ya, boleh digantikan. 好，第4, 我到家后就做功课。Artinya saya sudah sampai di rumah langsung mengerjakan PR ya, segera langsung mengerjakan PR. 再来是第5, 好的，我这就走。好的itu baiklah. Terima telepon, mungkin kantornya ada urusan ya, 公司有事儿, terus begitu itu mau tutup telepon kita bilang, 好的好的，我这就走，我这就走，我就走 boleh nggak? Boleh, cuman mereka kebiasaan gitu ya ada pakaian ce. Jadi ini nih saya segera jalan gitu ya, kira-kira gitu ya. Jadi 我这就走，好好好，老板。你放心吧，我这就走。Berarti begitu tutup telepon langsung jalan gitu maksudnya ya, segera jalan. 第6, mama 说, si mamanya ngomong gini, 快来帮我做些事情. Misalnya mamanya lagi sibuk, terus dia manggil anaknya gitu ya. Cepetan gitu ya. 快来 di sini cepat datang tuh maksudnya cepetan gitu ya. 快来帮我做些事情. Cepat bantu saya mengerjakan beberapa hal. 做些事情nya dia nggak detail, jadi umum ya, bilangnya bantu mama ngerjain beberapa hal gitu ya, mungkin banyak banget yang harus dikerjakan. Terus di wo-nya berkata ya, anaknya berkata, oh 我就来, 我这就来 boleh nggak 老师? Boleh, yang di atas ya, 这就走，这就来 可以的, atau 我就来, di situ 就-nya menekankan 马上 segera. Oh 来了, 就来了，就来，就来. Jadi misalnya contoh teman-teman kedatangan tamu, lagi masak, tamunya manggil-manggil di luar, contoh ya. Terus teman-teman ya itulah, misal, oh ya segera datang ya, bentar ya, tunggu ya, kayak gitu ya, semacam itu. Maka begitu bel berbunyi, teman-teman boleh bilang ya, 我就来了，就来了，等一下，等一下. Kayak gitu ya, teman-teman kalau nonton di film pasti misalnya orang lagi ngebel pintu, tuan rumahnya bilang, oh 等一下，等一下，就来了，就来了. Ya, bentar ya, bentar ya. Segera datang, di situ cio-nya artinya segera ya. Sampai sini oke? Cukup jelas untuk yang keempat.
kita akan lihat lagi yang kelima. Oke ya, 3. Ibu Casper. Oke. 我走 ini yang gantung Ibu. Ya, yang saya bilang gantung tuh memang mereka nggak ngomong gitu ya. Feelingnya nggak dapat. Kalau mau ditambahkan 就 minimal. 我就走. Menekankan banget dan kalimatnya nggak gantung kayak gitu. Kalau saya bilang kayak kalimat nggak lengkap. Jadi nggak dapat feelingnya gitu ya, artinya nggak dapat ya. Mungkin teman-teman paham di beberapa bahasa itu perlu ada kata itu supaya dia lengkap. Persis kayak ini. Jadi 我走 orang paham sih, cuma kalimat itu berasa ada sesuatu yang kurang. Makanya saya bilang gantung ya, istilah saya gantung. Jadi perlu ditambahkan 我这就走，我就走. Biasanya suka mereka namanya 这就gitu ya. Showing. Pak Suyosan maksudnya showing yang mana ya? Oke, nggak apa-apa ya, mungkin ada Shiqing. Oh, boleh Pak, boleh. Cuman ya ini, kalau misal Bapak mau hilangkan 做些 itu nggak bisa ya, dia nggak bisa berdiri sendiri. 对不起, sorry. Kalau mau dihilangkan, mendingan gini, 快来帮我 ya. Kalau Bapak mau hilangkan, maksudnya kalimatnya nggak mau terlalu panjang begini, ininya mendingan dibuang semua sekalian. 快来帮我, cepat bantu saya gitu. Tapi kalau misalnya 做些 nggak bisa. Jadi misalnya 快来帮我做些 gantung juga. Ya, istilah saya gantung tuh maksudnya kalimatnya tuh nggak ngepas gitu. Jadi ada sesuatu yang kurang. Kayak gitu. Orang juga bingung dan dia akhirnya mengartikan sendiri ya. Kalau misalnya Bapak nggak mau shiqing, ini mendingan dibuang sekalian ya. Jadi 快来帮我 ya, simple ya, cepat datang bantu saya ya. Itu jawaban saya untuk boleh nggak shiqingnya dibuang. Nggak boleh kalau kalimatnya mau lengkap seperti ini. Kalau nggak ya sekalian dibuang ya Pak. Lanjut Ibu Casper, 我走了itu kondisinya berbeda Ibu. Misalnya contoh, saya bertamu ke rumah Ibu Casper. Terus saya bilang, wah, 时间到了，我要走了，我走了 gitu ya. Saya jalan ya. Teman-teman kalau lagi pamit sama orang rumah, kan saya juga kalau mau keluar kan pamit kan. Nah, bahasa Mandarinnya 我走了 ya. Paham di situ beda sama yang tadi 我这就走. Konteksnya dapat berbeda soalnya. 我走了 sama 我这就走. Nggak ada le juga. Oke, udah saya kasih cerita. 我这就走 berarti lagi di telepon, terus kita bisa segera mau jalan gitu ya. Ada sesuatu yang kita mau nekankan bahwa iya nggak apa-apa, jangan khawatir, saya segera jalan. 我这就走 nggak pakai le. Tapi kalau lagi di rumah, kita pamitan sama orang rumah, kita akan bilang, misalnya ya, contoh saya memang punya kebiasaan, mau keluar saya akan pamit sama mama saya. Maka bahasa Mandarinnya akan, secara ngomongnya adalah, Mama, 我走了. Berarti habis saya ngomong itu, saya baru ke mobil, baru saya jalan. Itu namanya ya, 我走了. So, 不太一样, berbeda ekspresinya ya. Cara penggunanya juga berbeda ya. Cukup sampai di sini untuk konteks keempat. Oh iya, Ibu Sinta boleh. 快来, ya mungkin ini 来 kali ya, kurang ketik. 快来帮我做油. 做油是什么?油-nya maksudnya ada ya? Nggak bisa Ibu. Jadi kalau misalnya ini mau diubah, paling bisa begini ya, bisa begini. 快来帮我. Tadi yang saya bilang ya, sekalian mau hilangkan belakang. Kalau enggak tetap mau ya, 快来帮我做事情. Nggak pakai 些 nggak apa-apa. Ini masih artinya nggak berubah. Sorry, tempat saya. Nah ini. Selain ini udah nggak bisa lagi ya. Ya, antara mau dihilangkan semua mau singkat atau ya udah nggak mau pakai sie nggak apa-apa. Sie itu adalah kata bilangan teman-teman.
等一下，事情, ya, seperti itu. Jadi kalau nggak mau pakai kata bilangannya nggak apa-apa ya. Selain itu udah nggak boleh ya. Ini 快来帮我做事情, artinya cepat datang bantu saya kerjain sesuatu gitu ya. Ibu Katarina menyuruh sama menyatakan permisi ya. Yang tadi ya, maksudnya saya bilang 我走了 gitu ya. Ya, 我走了. Ya, persis kayak kita bilang, saya memang kebiasaan ya, mau pergi itu pasti ngomong sama orang rumah. Walaupun orang rumahnya lihat gitu, itu udah kebiasaan dari kecil. Jadi ya persis lah kalau misalnya saya ngomong bahasa Mandarinnya, saya akan bilang, Mama, 我走了. Padahal dia lihat saya kok, dia tahu saya mau pergi, tapi memang 这是我的习惯ya, udah kebiasaan. Seperti itu. Ya, 我走了. Enggak permisi juga sih ya, tapi memang ya dari kecil ya diajarin ya mau pergi tuh ngomong. Jadi ya kita akan bilang 我走了, 所以不一样. 好. Seperti itu ya kira-kira ya. Jadi memang teman-teman lihat kosakatanya kayaknya beda dikit, tapi ekspresinya sama artinya berbeda. 我去了 enggak ya, bukan enggak benar. Enggak cocok. Jadi 我走了 ya. Jadi teman-teman tahu ya pamit betul, tapi pamitnya maksudnya ya kayak gitu ya, harus bilang 我走了. Kalau 我去了itu iya, ini simple, tapi teman-teman merasa bukankah ini hampir sama ya, jalan ini pergi gitu ya. 不一样. 我去了 ini contoh gini. 大家去了中国吗? Oh, 我去了. Saya sudah pernah pergi gitu ya. Saya sudah pernah pergi loh ke China. Ya. Sama seakan-akan mau mati. Iya, kalau di film ya, maksudnya 我去了. Tapi ya itu dia ambigu sekali. Kalau kita bilang tidak ke arah yang kayak gitu, ya dia contohnya kayak gitu. 大家去了班长的家吗? Oh, 我去了. Misalnya contoh 班长 open house. Nah, ini kita ada 100-an orang. Saya bilang, 昨天谁去了班长的家? Jawabannya adalah, ayo, saya tunggu ketikan teman-teman. 昨天谁去了班长的家? Mungkin misalnya Ibu Judi bilang, 我去了, iya betul, saya udah pergi, iya, ya betul seperti itu. Konteks penggunaannya. 我不去, ya berarti si Ibu Caspernya nggak pergi, betul. Ya, sampai di sini cukup jelas. Ya, dia simple ya, tapi teman-teman akhirnya paham. Oh ya, orang itu mereka kebiasaan ngomongnya gimana. Seperti itu. Sampai sini cukup jelas ya. Memang kata-katanya simple, tapi kadang-kadang kita suka ini gunain di sini konteksnya tepat nggak ya? Kalau gitu, iya betul. Konteks pamit itu 我走了. Sama. Ini kan tadi konteksnya mama gitu ya. Kalaupun saya bertamu ke rumah teman-teman, terus saya ibaratnya mau pamit gitu ya, mau pamit pulang dari rumah teman-teman, saya juga kayak kita bilang, ya udah saya mau jalan dulu ya gitu ya, waktunya udah nggak awal, udah malam misalnya contoh. Sama, kita akan pakai 我走了, 我要走了. Ya, saya udah mau jalan gitu ya, mau pulang maksudnya. 我要回家 boleh nggak, 老师? Boleh. Tapi kalau misalnya yang bahasa secara sehari-hari kepake, itu kita akan bilang, Cilina, 我要走了. 你不用忙了. Misalnya Cilina mau siapin makan malam buat saya ya, terus saya bilang, Cilina 不用了, 我要走了. Saya udah mau jalan. Seperti itu. 我要走了. Sampai sini oke? Ya, mungkin teman-teman sehari-hari ada pakai, jadi muncul banyak pertanyaan ya. Tanpa le berbeda sih Ibu ya, ekspresinya juga berbeda. 我走 itu gantung, di konteks itu gantung Ibu ya. Tapi kalau di konteks lain ya bisa Ibu ya, bukan nggak bisa, bukan kata itu salah ya. 我走 gini. Contoh gini ya, saya bilang, contoh saya ngusir seseorang, ya, saya ngusir. 你回家吧, 你回家吧. Terus orangnya mungkin juga tidak terlalu pengen pulang gitu ya, mungkin dia sama orang rumahnya kenapa lah gitulah. Terus
Tapi karena saya bilang, 你回家吧，你回家吧, dia juga bilang, 好了，我走，好，我走，baik saya jalan. Ya, nah kayak gitu. 不是我走了，不是kayak gitu. Terus yang kedua, misalnya teman-teman yang belajar kedokteran gitu ya, terus diutuslah ke daerah-daerah terpencil, benar nggak? Yang punya ini pasti tahu. Maksudnya mereka harus koas ke daerah-daerah tertentu. Mungkin kita sangat tidak sudi gitu ya, atau ada juga orang menerima ini sebagai tantangan. Ya, 我走 itu bukan negatif ya. Kadang-kadang dia nggak mau, tapi ya udahlah dia terima. Ada juga orang menerima, oh ini tantangan banget, satu daerah terpencil saya bisa bantu orang lain. Kan beda mindset, ya nggak apa-apa. Tapi dua-duanya akan bilang, 好，我走. Kayak gitu. Beda. Jadi dia akan bilang sama orang yang kasih utusan ini bahwa, 好，老师, misalnya 老师nya yang utusin ya. Jadi dia bilangnya gini, 好，老师，我走. Ya, artinya ya oke, saya jalan gitu, saya ambil tugas ini. Sui puyang ya. Oke. Cukup? Kalau gitu saya akan lanjut ke bagian kelima ya. Bagian kelima, cio dan yao digunakan bersamaan dan bermakna akan. Boleh bantu saya baca tadi sampai Ibu Cindra ya. Sekarang Ibu Rita. Ibu Rita saya unmute. 你好. 你好，老师。你好, silakan bantu saya baca kalimat pertama dan kedua. 外面就有下雨了，你还是带雨伞吧。你还是带雨伞吧。好，再来第二, yang kedua. 你再等等吧，它就要到了。Oke, nah ada 4-nya ya. 对不起，它就要到了. Boleh sekali lagi? 它就要到了。到了。到了。Taunya 4 ya. Oke, 没关系. Nada 4-nya latihan lagi, tapi yang lain sudah bagus. 谢谢 Bu Rita. 谢谢老师。不客气，加油。再来kita lanjut berikutnya Pak Doni. 你好。老师你好。早上好. Oke, silakan dibaca yang ketiga dan keempat. Silakan Pak. 新学期就要开始了。好，新学期就要开始了。新学期就要开始了。开始了，始nya 3 ya. 开始了。开始了。Oke, yang keempat. 客人就要来了。Oke, 客人就要来了。好，谢谢你，加油啊！ Nanti boleh latihan lagi ya nada. 加油 Pak Doni. Udah bagus ya, udah banyak perkembangan dari yang sebelumnya. 好， kita lanjut. Yang bagian kelima ada 4. Ya, ada 4 kalimat. Nomor 1-nya ada 外面就要下雨了，你还是带雨伞吧。 Teman-teman masih ingat 还是 dulu kita pernah pelajari di modul 1 dengan huruf Mandarin yang sama, artinya ya atau, betul ya. 你要去北京还是去上海? Huruf Mandarinnya sama ya. Bacanya juga sama, artinya atau. Betul. Atau. Konteksnya ya teman-teman. Kalau kayak tadi kalimat saya, 你要去上海还是去北京? Berarti atau ya. Atau untuk kalimat tanya ya, teman-teman masih ingat, sorry. Terus 外面就要下雨了，你还是带雨伞吧? Di sini 还是 artinya kalau kita artikan adalah lebih baik. Jadi kalau misalnya teman-teman memberikan saran kepada orang lain, maka kita akan gunakan kata 还是, menyarankan ya. Di luar sudah mau hujan, 就要. Yang tadi saya bilang 就要 digunakan barengan, artinya segera. Di luar segera hujan gitu ya, kayaknya mendung segala macam. Terus teman-teman bilang, 外面就要下雨了. Di luar udah mau hujan nih. 你还是带雨伞吧. Kamu lebih baik bawa payung lah gitu ya. 你还是带雨伞吧. Jadi teman-teman paham, 还是 selain artinya atau,
konteks kedua adalah menyarankan sesuatu kepada orang lain. Ya, contoh, kamu lebih baik belajar bahasa Mandarin. Kalimatnya gimana, teman-teman? Oke, lagi bikin ya. 你还是学汉语吧, betul. Jadi kalau nanti ketemu kalimat kayak gini, 还是学汉语吧. Oh, 还是-nya di situ konteksnya menyarankan. Ya, teman-teman, kadang-kadang kita kan dimintain pendapat. Nah, teman-teman ketika menyarankan, kepakailah kosakata 还是 ya. 你还是跟班长说吧. Ya, kamu lebih baik ngomong sama panjang. Misalnya teman-teman, kadang-kadang ada masukan modul, bahan dan sebagainya, yang berwenang untuk bahan biasanya panjang. Jadi saya akan kadang-kadang saya bilang, oh iya ya, saya bantu sampaikan ke panjang. Atau teman-teman mau langsung sampaikan ke panjang juga boleh ya. 你还是跟班长说吧. Di situ 还是-nya adalah lebih baik ya. Kalau lebih baik, kamu langsung ngomong sama panjang. Jadi jelas maunya apa. Misal contoh gitu ya, 还是. Tadi ada beberapa teman-teman sudah bantu saya bikin kalimat. 你还是学汉语吧, 你还是学汉语, 你还是学中文吧. Boleh ya tambahin pak biar nggak terlalu kaku. Bagus, sudah benar semua ya. Ya, jadi hari ini teman-teman paham, oh ya, 还是 menyarankan sesuatu. Nanti ingat kata-kata saya, begitu mau bikin kalimat seperti itu, dipakailah kosakata 还是. 再来第二. 你再等等吧, 他就要到了. Kalau ini sih simple ya. Kamu tunggu-tunggu lagi lah. 你再等一会儿吧, 你再等一下吧. Semua sama ya. 他就要到了. Dia sudah mau sampai ya. 就要 sudah mau sampai. Saya lanjut berikutnya yang ketiga. 新学期就要开始了. Nanti bulan Juli anak-anak mulai semester baru ya. Maka tahun ajaran baru, maka kita boleh bilang, 新学期就要开始了，孩子们准备买一些新的书。Anak-anak准备 siap-siap ya, 买一些 beli beberapa 新的书 新书 buku baru ya. 新学期就要开始了. Kalau sekarang sudah mau bahkan ada anak-anak sudah mulai libur ya, maka kita akan bilangnya gimana? Misalnya kayak anak saya sih belum libur, maka kita akan bilang, misalnya liburan sudah mau mulai ya. Gimana ngomongnya teman-teman? Liburan masih ingat? Oke, coba diingat kembali kosakatanya. Mau pakai sekolah libur atau liburan itu boleh ya. Di modul 1 kalau nggak salah ya, benar nggak? Xuexiao fang jia atau oke. Kalau tadi kan sekolah libur ya, Xuexiao fang jia. Boleh. Terus ada lagi atau mungkin kita belum pernah ya, saya lupa. Teman-teman lihat, saya bantuin teman-teman caranya gampang. Xueqi, qi itu dari xingqi ya, jangka waktu, betul nggak? Xue belajar, oh semester baru, tahun ajaran baru gitu ya, xin xueqi. Nah kalau gitu, fang jia, liburan, kita masa liburannya kita akan bilang jiaqi. Ya, kebantu? Ya, xueqi, ada beberapa teman-teman yang sudah benar ya. Oke, jadi kalau liburan, masa liburannya ya, bendanya, teman-teman boleh bilang jiaqi. Ya, masa liburan. Kalau fang jia ini dia bisa juga sebagai kata kerja. 我要放假了. Saya sudah mau libur. 放假. Ya, ini bisa verb, bisa noun. Kalau ini 假期 liburan, noun. Ya, 假期就要开始了. 对. 孩子们的假期, liburannya anak-anak gitu ya. Anak-anaknya rame gitu ya. 孩子们的假期 ya. 孩子们的假期就要开始了. Liburannya anak-anak sudah mau mulai ya. Oke, silakan yang mau catat. Kelihatan kan ya, 孩子们的假期. 放假就要开始了, boleh juga Ibu Tata ya, karena 放假nya bisa noun, bisa verb. 假期, 对, 假期就要开始. Ya, Ibu Arijani sudah benar. 放假就
快要到了 boleh ya, atau 就要到了 ibu. Kebetulan kita bahas 就 dan 要 ya, 就要到了 boleh. 学校就要放假了 boleh juga ibu Lili ya. 学校就要放假 berarti 放假 di situ jadi kata kerja, betul. 放假就要开始了 ibu Rita benar. 放假就要开始了哦 ，OK， tadi udah di bawah ya， 假期就要开始了，Ibu Andiani， OK， 好，很好，放假ya Ibu Lili juga benar ya， nya pakai J， kosakatanya sudah benar， 放假，放假就要开始了，不是放学，放学 itu pulang sekolah ya Ibu Rina， OK， berarti udah OK semua ya. Kalau 放学 itu pulang sekolah ya. 放假, 假 itu liburan. Libur. 好, nomor 4 saya lanjutin dulu. 客人就要来了. Mungkin mamanya udah sibuk-sibuk. Aduh, tamu udah mau sampai nih, udah mau datang gitu ya. 客人就要来了. Tamu sudah mau datang, sudah mau tiba gitu ya. 就要到了 boleh nggak 老师? Boleh. Tergantung mau bilang datang atau tiba ya. 客人就要来了, 客人就要到了. Atau teman-teman kalau di bidang perhotelan, misalnya ada tamu hotel mau datang, nah nanti dia bilang, oh pesawat saya jam, misalnya tadi jam 8, terus udah sampai nih di bandara, sekarang menuju hotel kita, maka kan dia pasti telepon kita gitu ya. Nah begitu dia telepon teman-teman sebagai PIC-nya akan minta kayak staffnya untuk beres-beresin ya, kamarnya masih bersih dan segala macam. Maka teman-teman bisa bilang ya ke staffnya bahwa 客人就要来了，快点准备吧 ya. 把房间准备好，把房间打扫干净gitu ya. Siapin roomnya, terus bersihin kamarnya gitu ya. Misalnya contoh gitu ya, 客人就要来了 contoh. 好, sampai di sini cukup jelas untuk 就要. 就要 kita ada beberapa kali ya di dalam modul, sehingga teman-teman pernah bertanya kepada saya, 就 di sini artinya apa? Dulu saya bilang emphasize ya, emphasize yang menyatakan akan, 就要, dia gabung jadi satu untuk satu arti yang artinya akan. 清楚了吗? Untuk konteks kelima, saya akan lanjut ke konteks keenam. Ini saya boleh hapus? 可以吗? How? 可以. Yang lain? Oke ya, berarti sudah di screenshot, saya hapus dulu. Kita lanjut yang keenam. 就 bisa berfungsi sebagai kata sambung yang menyambungkan dua kata kerja ya. Ada verb 1 dan verb 2, dan biasanya 就 ditaruhnya di verb yang kedua ya, kondisi yang normal, yang standar ya. Oke, saya akan minta tolong baca. Tadi sampai Pak Doni ya. Oke, Ibu Rita. Ibu Rita saya unmute ya. Ni hao. Oke, Ibu Rita bisa? 老师好。你好。老师好。OK， Ibu boleh bantu. 现在是几点？还是中午好ya, siang ya. 中午好。 Kalau Uan lebih ke sore ya. Oke. iya. 没关系，中午好。等一下。Oke, Ibu boleh bantu saya baca nomor 1 dan 2. Silakan Ibu. 老板。谢谢。老板同意了，我们就开始这个项目。项目。项目。项目，对。Boleh sekali lagi 开始这个，这nya ada 4 Ibu ya. Boleh sekali lagi ya. 老板同意了，我们就开始这个。老板同意了，我们就开始这个项目。好 ，OK, nomor 2。我刷牙了，我刷了牙就出来了。差点我忘了关门。差点忘了关门。好，谢谢您。谢谢老师。很好，不客气。Kita lanjut berikutnya, ada Ibu Eliana, saya unmute.
Ibu,您好。老师好。好，Ibu Eliana, silakan dibaca 第3, 第4 和第5. Boleh bantu saya baca 3, 4, 5? Silakan Ibu. 1, 2, 3. 下了飞机就给我来电话。OK， 下了下4 ya. 下了飞机就给我来电话。下了飞机就给我来电话。好，再来lanjut di bawahnya。他们到了就告诉我。好，第5。我很累，洗了澡就睡觉了。我很累，洗了澡就睡觉了。好，谢谢你Ibu，很好。谢谢老师。不客气，再见。Saya kembali sebentar. Oke, saya jelasin dulu ya. Jadi ini di dalam kalimat ini ada 2 verb dan dia sifatnya menggabungkan ya. Kita lihat dulu artinya. 老板同意了，我们就开始这个项目。Jadi artinya gini, bos kalau sudah setuju gitu ya. Nah, kalau gitu ya, kayak begitu si bos setuju, maka kita akan mulai project ini. Xiangmu itu adalah project ya, bagi teman-teman yang kerjanya per project kan tunggu approval dari bosnya gitu ya. Bosnya bilang oke. Nah, maka kita langsung mulai project ini kan. Biasanya kita suka bilang gitu ya. Misalnya staff kita tanya gitu ya, 我们什么时候开始? Kita kapan mulai? Terus kita jawabnya gini, 老板同意了，我们就开始这个项目。同意 kata kerja, 开始 kata kerja juga, mulai ya. Oke, kalimat kedua. 我刷了牙就出来了，差点忘了关门。Misalnya buru-buru ya di telepon. Aduh, baru bangun, terus di telepon, terus bangun, habis itu buru-buru banget ya. Jadi gosok gigi, habis itu keluar, nggak mandi dia ya. Terus lupa, hampir lupa kunci pintu ya. Bahaya sekali ya, sampai hampir lupa kunci pintu. Contoh. Jadi, 我刷了牙就出来了，差点忘了关门。差点itu hampir ya, hampir saja lupa kunci pintu kayak gitu ya. Jadi misalnya orang bilang, 你怎么这么迟? Misalnya contoh ya, orang bilang, kok kamu lama sekali ya? 这么迟 itu artinya telat gitu ya. Telatnya itu mungkin orangnya udah nunggu lama. Terus orang yang ini jawabnya gini, 我刷了牙就出来了，差点忘了关门。我接到你的电话，刷了牙就出来了，差点忘了关门。Boleh juga ya. Begitu terima telepon kamu, saya langsung keluar loh ya. Nah, jadi 刷了牙 itu kata kerja pertama, 就出来了 kata kerja kedua. 差点忘了关门 ini kalimat frase pelengkap. Artinya mau tekanin bahwa udah buru-buru datang deh sampai hampir lupa kunci pintu ya. Mungkin ada teman-teman bertanya ya, 刷了牙 sama 刷牙了 bedanya apa? Nggak ada beda. Artinya sama. Cuman penekanannya ya. Kalau le ditaruh di belakang kata kerja, itu kita mau nonjolin kata kerjanya. Ini kan kalimatnya teman-teman paham kondisinya kan. Orang itu mungkin udah kesel-kesel tunggu kita. Tapi kita juga udah buru-buru gitu ya. Tiba-tiba ditelepon, tiba-tiba minta tolong. Ya sudahlah kita buru-buru nggak mandi, cuma gosok gigi langsung keluar. Misalnya contoh gitu. Nah, 我刷了牙就出来了，差点忘了关门，就是为了你。Semuanya demi kamu gitu ya. Penekanannya di kata kerja. Karena teman-teman mau nekanin betapa sibuknya teman-teman. Maksudnya betapa benar-benar buru-buru gitu ya. Udah gosok gigi, langsung keluar, lupa kunci pintu. Itu. Artinya sih nggak berbeda teman-teman. Cuma penekanannya ya. Penekanan kalau teman-teman mau nonjolin kata kerja, silakan taruh le-nya di belakang kata kerja. Kayak gitu ya. Oke. Nah kalau misalnya teman-teman bilang, Lausri saya bisa dapat ini gimana? Ya harus banyak nonton. Jadi tahu, oh di sini dia pakai gini ya. Ekspresinya lebih dapat kayak gitu. Karena ini bahasa ya. Oke, 再来，下了飞机，你就给我来电话。下了飞机就给我来电 boleh nggak Lausri? Sebentar. Tanpa 话 boleh juga ya. Jadi 下了飞机 turun dari pesawat ya, landing. Jadi begitu turun dari pesawat, telepon saya ya, 就给我来电。就给我来电 artinya tolong telepon saya ya. Jadi begitu
turun dari pesawat langsung telepon saya supaya saya bisa jemput, misal contoh gitu ya. 下了飞机，下飞机了就给我来电 boleh nggak 老师？ Boleh. Tapi di sini kalimat-kalimat langsung rata-rata orang menekankan si kata kerja. Karena yang mau ditekankan bukan noun-nya, tapi kata kerjanya. Ya, makanya dipakailah jiu dan dan kita ada verb 1, verb 2. Sampai di sini cukup jelas. Pakai lai. Maksudnya gimana, Bu? Boleh bantu kalimat ya. 下了飞机就给我来电 ya. Jadi begitu turun pesawat telepon saya ya, 就给我来电. Enggak pakai lai, 就给我电话 ambigu Ibu, nggak bisa. Ya. Kalau mau ya 给我打电话. 给我打电话 boleh. Tapi kalau 给我电话 nggak bisa. 给我电话 itu maksudnya gini, di situ ada pesawat telepon. Kita minta orangnya kasih kita pesawat teleponnya, bendanya. Jadi makanya saya bilang ambigu ya. Kalau kata kerja yang mau diganti boleh. Gantinya apa? 打电话. Ya, kita mungkin dulu pernah kenal 打电话 boleh. 来电话, 打电话 itu sinonim. Bahkan kalau teman-teman mau lebih singkat, ya udah 来电. 来电 itu maksudnya menelpon, maksudnya datang telepon gitu ya. Incoming call, itu namanya 来电. Teman-teman kalau ganti menu handphonenya jadi bahasa Mandarin, terus kan suka misalnya namanya siapa? Contoh siapa ya? Andi gitu ya. Andi terus incoming call gitu ya. Nah, bahasa Mandarin menunya akan Andi 来电. Teman-teman boleh coba ya, ganti menunya jadi bahasa Mandarin, dia akan Andi 来电. Nah, 就是这两个字来电, seperti itu ya. Sampai sini cukup jelas? 来电 boleh diganti 打电话, 就给我打电话 ya. Kalau teman-teman nggak mau pakai 来电, sinonim kok. 好了吗? Nomor 4, saya boleh lanjut? 他们到了就告诉我. Mereka kalau sudah sampai kasih tahu saya ya. Misalnya teman-teman ada janjian tamu gitu ya. Nah, teman-teman pesan sama si front office-nya gitu ya. Wang 先生他们到了就告诉我. Misalnya Mr. Wang, mereka kalau udah sampai kasih tahu saya ya, biar saya bisa siap-siap keluar dari 办公室 untuk jemput mereka gitu ya. 办公室 mungkin kan teman-teman kerjanya di office kan, di dalam ruangan kantor, nggak tahu ada tamu. Maka teman-teman pesan, 他们到了就告诉我. Mereka sudah sampai kasih tahu saya. Itu konteks pertama. Konteks kedua, ya misalnya tamunya udah sampai di hotel, maka teman-teman minta staffnya kasih tahu. Boleh juga. Konteksnya bisa beberapa ya. Intinya, begitu mereka sampai, tolong beritahu saya. 就告诉我. Oke, yang kelima, 我很累，洗了澡就睡觉了. Ya, jadi saya sangat capek, sudah mandi, langsung tidur. Ya, misal kemarin boleh, 洗澡了 boleh Ibu, boleh. Cuman di sini memang kita lebih menekankan si verb. Ya, makanya ditaruh ya di si. 洗澡 itu sebenarnya komponennya adalah sebentar. Ini verb, ini si noun-nya. Ya, oke, sebentar. Makanya dia bisa disisipin di tengah-tengah 洗了澡. 你洗了澡就来我家. Berarti kita memang mau menekankan si verb-nya. Kalau 老师 kayak tadi pertanyaan Ibu Arijani, 老师 boleh nggak? 你洗澡了就来我家. Boleh sih. Tapi di situ penekanannya berarti di noun-nya, bukan di verb-nya. Kadang-kadang kita kalau ngomong mau nekanin apa, yang mana yang mau di-highlight, itu maksudnya ya. 你洗了澡就来我家 ya. Begitu selesai mandi datang ke rumah saya ya. Saya mau ngomong sesuatu contoh. Nah, 你洗澡了就来我家. Boleh aja, tapi nggak ada penekanan ya. Penekanan nggak kena gitu ya, nggak kena di kata kerjanya karena dia mau perintahkan orang ini untuk mandi dulu. Mandinya yang ditekankan ya. Mandi dulu baru ke rumah saya deh. 你洗澡了就来我家. Udah mandi baru ke rumah saya deh. Iya, sedikit berbeda sih memang ya. Boleh nggak sih? Boleh, boleh aja. Orang paham nggak? Paham gitu ya.
sampai sini oke. Jadi ini我很累，洗了澡就睡觉了 ya. Jadi misalnya kemarin kita nggak balas ya WA-nya orangnya, kita bilang oh 我一到家很累，洗了澡就睡觉了 ya. Begitu sampai rumah capek banget, habis mandi udah langsung tidur deh, nggak ngapa-ngapain ya. Kadang-kadang kan suka gitu. Nah, 洗了澡 jadi 澡nya noun-nya. Makanya teman-teman mungkin sering dengar gini. 洗热水澡. Apa itu 洗热水澡? Pasti bisa ketebak ya. Mandi air panas. 洗热水澡很舒服的. Ya, air hangat, air panas sama boleh ya. Tapi cara ngomongnya adalah si ininya ditaruh di sini gitu karena 澡nya adalah noun. Mandi terus nounnya apa? 热水澡. Karena 澡 itu adalah kata benda ya. Jadi kita perlu tahu di dalam komponen ini dia verb dan noun atau verb saja ya. Mungkin dulu saya pernah bahas. Oke, ini 5 kalimat. Sudah cukup jelas untuk ada verb 1, verb 2. Saya encourage teman-teman untuk bikin kalimat ya, latihan bikin kalimat. Oke, Ibu Sinda tanya ya, 洗完澡 sama 洗了澡 apa beda ya? 洗完澡 洗了澡 一样的 sama. Habis mandi maksudnya ya. 洗了澡 洗完澡 sama. Tinggal orangnya lebih biasa pakai apa? 我洗完澡就睡觉了. 我洗了澡就睡觉了. Cuman bedanya adalah satu pakai le partikel, satu pakai result. One itu artinya finish ya, selesai result. Itu saja. Tapi artinya sama. Sampai sini cukup jelas? Saya minta teman-teman latihan bikin kalimat ya. Ini 6 konteks, tapi saya mau feedback. Kalimatnya banyak nggak sih yang teman-teman catat? 多吗？一定很多. Kalau saya kan ngomong doang ya, nggak semua saya tulis ya. Tapi kalau teman-teman yang catat, saya rasa banyak deh. Ada berapa halaman tuh ya? 很多. Oke. Ya, nggak apa-apa ya. 很多, intinya pilih yang teman-teman kepake ya. Jadi supaya nggak sampai stres. Karena ada beberapa teman-teman WA saya ya. Dia bilang, grammarnya banyak. Saya bilang, ya, ambil yang bisa kepake dulu. Mau 2, nggak apa-apa. Mau cuma 1, nggak apa-apa. Itu dulu fokus ya. 好吗？很多，好的，没关系，可以在家多多复习呀。boleh review lagi di rumah. 我没想到我们的时间到了，是吧？Ya, waktunya sudah tiba. Nomor 4, verbnya apa? Verbnya adalah ini, Ibu. Sebentar ya. Nomor 4, tahu itu adalah verb, 告诉 adalah verb ya. Tahu lah itu verb 1, 告诉 itu verb kedua. Ibu Feni, cukup jelas ya. 好，大家可以在家里复习多造句, banyak bikin kalimat singkat-singkat ya, nggak perlu panjang-panjang, latihan dulu. Yang penting mulai dulu ya. 最重要是要先开始，好吗？大家加油，谢谢大家，谢谢班长，祝大家周末愉快，拜拜。谢谢老师，谢谢班长，再见，拜拜。再见，谢谢老师。